terus sing dadi permasalahan dhuwur karo ora lah. Nggih. Nggih, pun monggo apa-apa. Selingan awan iki pawon. Nggih. Bapak ning ndi ning pertanyaan. Enggak. Untuk itu ya, kewacangannya mas. Tapi nek di takoni oke sing do dhuwur. Sudah. Udah sing dhuwur lah asline pripun ya. Ya nek asline kabeh iso bener iso salah nih, tapi kita melihat tentang ketika kita memahami satu hukum nika ada landasannya ini. Landasan tidak cukup hanya landasan saja, tapi landasan dan dasar-dasar dan cara mendalilkan ini, cara mendalilkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din. Qala Allah ta'ala kita sekali a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas taqullaha wa taqullaha wa taqullaha wa zawjaha wa batani ummal jannati wa sa'at wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham wa innallaha kana bikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wa sallallahu wa alhamdulillah rabbil alamin. Teman-teman sekalian, pengawasan PCPM Petan yang berbahagia. Sekarang tuh apa? Petan biji Oh, nyebut iya, iya. Petan biji disebut itu. Terkenal masih. Terkenal masih. Mana sih semua tahu sih? Mau direk foto nulis kita. Sok lali itu. Saat pun monggo kita tasah penjuk rawu syukur. Dalam puji ujo kelolaan sedaya kunjung minasan pun Allah Subhanahu wa taala. Kami syukur dengan takwa kepada sedaya kita sakinah dengan nikmat izin sehat lebar. Dipun tentu kamu iman Islam yang kiamah. Amin. Sangat jinipun kados biasane ayat buka kubu marom iki mboten kabeh kula ngaji teng pundi enten pertanyaan sing wigati. Sanajan teng Karang Dewa ora ning pertanyaan wigati yo nggih tak ndo padha ya sadurunge ditakokke kula sampaikan. Nanti kalau ada pertanyaan monggo ditanyakan iso dijawab ya alhamdulillah nek mboten nyenyi ngapunten. Golek-golek yen kok bagi ketemu. Kaitanipun kalian salat Idul Adha atau Idan atau Idain. Masalah Idain atau Idan tergantung, tapi intinya sama. Cara membentuk wasan dua id, dua hari raya itu ya bisa pakai Idan, bisa pakai Idain, pakai ya atau pakai alif. Itu berkaitan dua hari raya. Kita harus paham semua, mesti harus kita sampaikan dulu bahwa dua hari raya Islam itu hanya ada dua. Hari raya di dalam Islam itu hanya ada dua, yaitu hari raya sing wujude tahunan, Idul Fitri dan Idul Adha, dan Jumatan. Wong loro niku ngene. Hari raya Idul Fitri, Idul Adha iki satu kesatuan. Terus hari raya sing mingguan yaitu hari raya Jumat, yaitu Sayyidul Ayyam. Termasuk hari raya. Bah, berkaitan ketika hari raya Id itu bersamaan dengan hari Jumat, niku di masyarakat kita kaum muslimin banyak pertanyaan dan banyak praktek-praktek sing beda-beda.
Beda-bedanya itu adalah satu kewajaran, termasuk ustaz-ustaz itu ya beda-beda masalahnya kan gitu ya. Nah, yang terpenting yang saya sampaikan begini. Beda-bedanya itu satu kewajaran. Karena memang ada hadis Rasulullah SAW yang begini yang diriwayatkan satu kali Umar, hadis riwayat Tabrani. Nah, disebut begini pun katakan An Ibnu Umar qol ijtama'a idan, berkumpul idan 2 hari raya ala ahdi Rasulullah SAW, yaitu pada zaman Rasulullah SAW, Yaumul Fitri wa Jum'ah, yaitu hari Idul Fitri dan hari Jum'ah. Fasola bihim Rasulullah SAW sholatal id summa akbala alaihim biwajahi faqala ya ayuhan nas innakum qad asabtum khairan wa ajran wa inna waja'u faman arada an yajmi ma'ana fal yajmi wa man arada ayarji ila ahlihi fal yarji rawahu Tabrani. Kirang ini tegasnya nih Rasulullah SAW pada zaman Rasulullah SAW olah ijtama'u idan ala ahli Rasulullah SAW, yaitu diriwayatkan dari Ibnu Umar yang berkata pada masa Rasulullah pernah terjadi 2 id, 2 hari raya, yaitu Yaumul Fitri, Yaumul Fitri, Yaumul Fitri wa Jum'ah, Idul Fitri dan Jum'ah. Tapi dimulai kita sampaikan bahwa Idul hari raya Islam kan ada 2, hari raya tahunan dan hari raya Idul hari Jumat. Hadis ini redaksinya Idul Fitri, redaksinya hadis Idul Fitri, tetapi juga berkaitan dengan Idul Adha. Karena pengertian hari raya Idul Fitri itu sama dengan Idul Adha tahunan. Berkumpul yaitu hari Idul Fitri dan Jumat. Fasolah bihim Rasulullah SAW, dan telah sholat bersama mereka yaitu Rasulullah SAW. Sholat id yaitu sholat id. Suma akbala alaihim wajhihi. Suma kemudian akbala menghadap alaihim kepada mereka wajhihi. Berarti ini Rasulullah isi khutbah. Konteksnya isi khutbah dengan akbala alaihim menghadap kepada jamaah wajhihi, wajah-wajahnya faqala dan bersabda. Ya Yohanes wahai manusia. Sanajan ini adalah ya Yohanes, tetapi ini kan menghadap pada saat sholat Idul Fitri menghadap kepada jamaah. Maka anasnya sanajan itu secara lugah bahasa anas itu manusia secara umum, tentunya yang dituju adalah anas itu adalah kaum muslimin, karena konteksnya adalah pas khutbah. Innakum sesungguhnya kalian qad sungguh asabtum khaira wa ajran. Sungguh kalian semua kanugrahan. Khairan wa ajran, yaitu kebaikan dan ganjaran. Dan ini apa kebaikan dan ganjaran pada hari ini bersama, yaitu Yaumul Fitri dan Jumat. Wa inna, dan sesungguhnya mujama'un, aku Jumatan, saya Jumatan. Faman arada aijama, jami sapa wong mau berkehendak untuk berjumatan ma'ana bersama saya, kata Rasulullah, fal jami, mari ayo Jumatan. Waman arada ayarji, dan barang siapa berkeinginan arada ayarji untuk kembali ila ahli kepada keluarganya, fal yarji, yo bali ora apa-apa. Atau dalam konteks yang lain adalah di mana hadis itu Rasulullah pada zaman Muawiyah bertanya kepada Sa'id, yaitu Muawiyah bin Abi Sufyan, apakah kamu pernah mengalami 2 hari raya jatuh pada hari yang sama di masa Rasulullah SAW? Sa'id ibnu Abi Arqam menjawab, oh iya pernah. Muawiyah bertanya lagi, bagaimana Rasulullah melakukannya? Sa'id menjawab, dia melakukan sholat id, kemudian memberikan rukhsah, memberikan rukhsah, keinginan untuk tidak ada Jumat maksudnya. Lalu dia bersabda, barang siapa ingin bersama kami, sholat maksudnya seperti tadi, ma'ana, wasolah ma'ana,
silahkan. Hadis riwayat Abu Dawud. Silahkan. Tetapi ada tembung rokhoso. Rokhoso itu diberi keringanan untuk tidak datang pada hari Jumat. Hadis inilah yang menyebabkan banyak perbedaan. Tapi sekali lagi jangan menyalahkan hadisnya terjadi perbedaan atau perselisihan ya. Tidak. Karena yang namanya perbedaan ini kan bukan terletak pada dalilnya, tapi terletak pada cara memahaminya kan. Dalilnya biasa-biasa. Tidak ada yang mempunyai motivasi untuk berbeda atau pecah atau berselisih, sama sekali tidak ada. Kalau kemudian ada perbedaan di dalam hadis ini, dalam menembus istimbat hukum, itu kan karena perbedaan cara memahami. Nah, ini yang ingin saya sampaikan, cara pemahamannya di sini yang kita sampaikan. Karena banyak sekali yang melakukan zuhur dengan dalil-dalilnya, dalilnya sama. Ini arahnya kita begini. Ketika Rasulullah bertemu 2 hari raya ini memberikan kelonggaran yang namanya rukhsah untuk tidak Jumatan. Dalam konteks yang lain tadi aku Jumatan, nek sing ora Jumatan ngomong. Siang faman arada yarji, kalau siapa ingin kembali ila ahli kepada keluarganya fal yarji. Di sini akhirnya kalau ini tidak Jumatan, kita paham bahwa fikulion pada 1 hari 1 malam itu ada kewajiban kaum muslimin itu untuk sholat 5 waktu. Ini di sini soalnya dan semua sudah paham, itu mutawatir bahwa yang namanya kaum muslimin itu diperintahkan untuk sholat waktunya ping 5 1 hari 1 malam, yaitu sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Sholat 5 waktu. Sehingga sholat 5 waktu itu adalah fardu. Itu fardu ain. Tapi kita juga harus ingat bahwa kulli muslim fi jamaah ila arba'ah. Sholat Jumat itu diwajibkan kecuali yang 4. Mar'atun, sobiyun, waladun, maridun. Mar'atun, wanita, kemudian hamba sahaya, yaitu budak, terus kemudian waladun, anak-anak, terus kemudian maridun, orang sakit. Ditambah 1, tapi tidak dalam redaksi ini, redaksi yang lain, yaitu shofar. Sehingga kalau kita bicara tentang syariat, kalau bicara redaksi hadis, ila arba'atin hanya 4 dalam konteks tadi. Tapi dalam konteks yang lain, shofar Rasulullah pernah tidak melakukan sholat Jumat. Sehingga syariatnya ada 5 yang mendapatkan keringanan untuk tidak sholat Jumat. Shofar, mar'atun, sobiyun, waladun, terus kemudian maridun. Dan jadi masalah ketika Rasulullah bersabda kita diperbolehkan untuk tidak Jumatan, apakah kita zuhur? Apakah kita mesti zuhur? Nah, ini pertanyaannya. Ora Jumatan boleh, tapi Rasulullah ma'ana, fasolah ma'ana, saya sholat bersama kami. Kami sholat bersama, orang-orang bersalat kepada kami, orang-orang bersalat kepada kami. Saya sholat dan silakan sholat bersama kami. Sehingga ajaran khairan, kalian akan mendapatkan keutamaan, yaitu kebaikan dan ganjaran. Ini sholat bersama Rasulullah. Tapi kalau man arada yarji, barang siapa pulang atau tidak sholat Jumat, ya monggo balik. Ketika sholat 5 waktu itu adalah wajib, itu ketentuan umum, dan jatuhnya hukum sholat 5 waktu ini harus kita pahami juga, itu lebih awal dari diwajibnya sholat Jumat.
Ya ayyuhallazina amanu idza nudiya lis-sholati yaumil jum'ati fas'au ila dzikrah wa dzarul bait. Fas'au bilang itu adalah sholat. Asbabun nuzul pada surat Al-Jum'ah ayat 9 sampai dengan 13 itu itulah menunjukkan tentang wajibnya sholat Jumat. Wajibnya sholat Jumat. Ketika kita paham bahwa ada hadis yang mengatakan dan ayat Al-Quran mengatakan sholat Jumat itu wajib, dan kita juga paham sholat 5 waktu itu adalah wajib, tidak mungkin kan prakteknya subuh, ya Jumatan, ya zuhur, ya ngasar, ya maghrib, ya bisa, jadi 6 kudune 5. Nah, oleh karena itu prakteknya awake dhewe ternyata sudah benar. Ketika kita seorang laki-laki tadi ya, al-jum'atu wajibun ala kulli muslimin, ini kan selain arba'ah ini kan kita termasuk adalah kita yang dituju. Kita itu kaum muslimin sing lanang yang selain daripada 4 tadi. Wong wadon, sobion, nek sobion ora mungkin kan. Wong lanang sing iso ngambil kewajiban Jumat kan iso salah satu di antara adalah waladun, maridun atau safarun ya. Yang terlepas daripada itu kan harus Jumatan. Maka ketika ini Jumatan, kita Jumatan orang zuhur. Nah, umum dulu umum. Secara umum kan begitu dan kita sudah mempraktekkan. Ketika kita zuhur karena ada uzur tidak Jumatan. Kenapa kita zuhur? Karena kita mungkin saja anak-anak atau orang sakit atau aja lagi lelungan, maka zuhur. Itu pun rukhsah. Itu pun rukhsah yang diperbolehkan, diberi keringan oleh Rasul tidak melaksanakan kewajiban. Sehingga ketika kita sudah Jumatan, orang zuhur, nek wis zuhur karena ada pengecualian tadi tidak Jumatan. Sehingga ketika kita melaksanakan semacam itu secara umum kita sesuai dengan hadis umum, yaitu 1 hari 1 malam melaksanakan sholat 5 waktu. Ini ada yang Jumatan ya 2 dan 6. Nah terus kemudian ketika kita memahami hadis tadi, kowe ora Jumatan ora apa-apa. Apakah kita zuhur baleni nah? Ketika kita pernyataannya apakah kita tidur, tentunya tidak tidur. Kenapa tentunya tidak tidur? Karena tadi ketika Rasulullah mengatakan bahwa Jumatan itu ketika mewajibkan Jumatan dan kewajiban sholat 5 waktu itu zuhur, itu kita nek wis Jumatan orang zuhur, nek zuhur karena ada uzur kita tidak Jumatan. Artinya apa? Artinya kedudukan status Jumatan itu sama dengan dan Jumatan ini adalah pengganti Jumatan. Buktinya apa? Buktinya nek Jumatan ora oleh zuhur malah ora kena katanya. Jadi pengertiannya adalah Jumatan itu pengganti zuhur. Sehingga ketika Rasulullah bersabda zuhur itu wajib, Jumatan itu wajib, maka kita melaksanakan Jumatan dan tidak zuhur karena kedudukan Jumatan sama dan perintahnya adalah Jumatan. Ketika Jumatan berkaitan dengan al-Jum'atu wajibun ala kulli muslimin tadi sehingga kita tidak zuhur karena Jumatan kedudukannya sama dengan zuhur. Itu satu. Kedua Rasulullah bahwa namanya Jumatan itu dulunya sama dengan zuhur. Itu ketika Rasulullah haji wada itu hari Jumat. Nah, Rasulullah haji ke mana? Hanya 1 kali Pak. Rasul itu enggak haji, bisa mau haji terus haji wada itu, haji perpisahan. Tapi kalau umroh enggak tahu Pak. Enggak tahu. Terus kemudian ketika pas haji wada, Rasulullah itu kemudian sholat, adanya, kemudian sholat, kemudian mendirikan sholat, kemudian adana,
kemudian sholat asar. Artinya tadi zuhur terus asar. Ternyata Rasulullah tidak Jumatan. Di sini zuhur asar. Dan laisa bainahuma. Laisa bainahuma itu tidak ada amalan di antara itu. Ketika zuhur dan asar. Artinya apa ini? Konteksnya tidak Rasulullah adzan, kemudian zuhur, kemudian berdiri sholat, laisa bainahuma, tidak ada gerakan sama sekali, kemudian summa adana, kemudian iqomah, kemudian sholat asar. Artinya apa? Jamak. Jadi hadis itu yang ada yang tidak mempunyai surasa basa eksplisit ini adalah tidak, tapi kontekstual. Ketika konteksnya adalah gandeng antara zuhur sama ngasar dan tidak ada amalan satupun luhur terus ngasar, berarti konteksnya adalah jamak dan jamak kosong. Mungkin kita akan bertanya, "Loh Pak, itu kan zuhur tidak Jumatan kan?" "Loh Pak, itu haji wada kok zuhur." Kamu kan tadi tidak disampaikan bahwa harus zuhur, justru malah tidak zuhur. Kok ini kok hari Jumat kok tidak zuhur, pada itu hari Jumat haji wada. Pemahaman yang paling logis berkaitan dengan Rasulullah itu adalah ketika haji wada ini tidak Jumatan, itu alasannya bukan karena idan. Ijtamau idan yauma fitri atau yauma idul adha dengan dua Jumat, dengan Jumat. Bukan itu alasan sengaja. Ini konteksnya adalah memang betul pada hari Jumat dan hari Idul Adha, Idul Fitri. Kenapa? Ini konteksnya Rasulullah sofar. Rasulullah itu tidak Jumatan, konteksnya sofar. Ya inilah yang menjadi dalil tentang ketika orang sofar boleh untuk tidak Jumatan. Kenapa? Ini dipahami bukan alasannya bertemunya dua hari raya. Ini yang logisnya adalah di hadis yang lain, redaksi lain yang berkaitan Rasulullah itu bepergian selalu jamak kosong. Selalu Pak. Nah, ketika ada hadis Rasulullah itu ketika berpergian itu konteksnya jamak kosor, maka ini adalah jamak, bukan karena dua hari raya. Satu ini alasan. Rasulullah selalu jamak kosor. Bepergian itu selalu jamak. Maka konteks haji wada ini adalah jamak kosor. Terus yang memperkuat lagi adalah ketika Rasulullah mengatakan ini hari Jumat, aku Jumatan, nek kira Jumatan monggo, itu menunjukkan bahwa Rasulullah setiap bertemu dua hari raya Jumatan, yang lainnya tidak boleh tidak berangkat. Rasulullah selalu Jumat. Nek aku Jumatan, nek monggo. Nah, kamu kok haji wada ini konteksnya pengecualian, bukan setiap hari gitu. Kan satu kali saja Rasulullah itu nimbang haji. Nah, kamu yang namanya Jumatan bertemu dua hari raya pernah terjadi tidak pada haji, tidak hanya satu kali gitu. Oleh karena itu Rasulullah aku Jumatan kowe monggo itu di luar konteks haji wada, Rasulullah selalu Jumatan gitu. Selalu Jumatan dan diperbolehkan tidak zuhur dan tidak ada konteksnya zuhur. Tidak ada redaksi secara eksplisit atau redaksional yang menunjukkan zuhur. Apakah itu kau yang memperbuat perbuatan ini tadi juga konteksnya adalah jamak, karena safar. Sehingga dan banyak sekali hadis yang juga yang menyatakan tadi sudah kita sampaikan bahwa Jumatan itu kedudukannya sama dengan zuhur. Ketika kita Jumatan tidak usah zuhur kan begitu. Ketika Rasulullah mengatakan tidak Jumatan, berarti sama saja kita tidak zuhur, sehingga rukshohnya di sini ini. Nah, itu. Terus kemudian ada pertanyaan lagi juga begini. Coba kan Idul Adha, Idul Fitri kan sunnah Pak. Masa usah mengganti zuhur? Ya kita kan tetap harus zuhur. Nah, Jumatan kena wajib Pak. Maka kita harus zuhur gitu. Kan wajib diganti dengan wajib. Kalau wajib diganti dengan sunnah kan tidak bisa. Ya itu kan logika manusia.
Itu kaidah usul fikih. Betul itu kaidah usul fikih. Tapi cara berpikirnya salah, kurang pas. Artinya kurang pas gini. Kaidah usul fikih itu dirumuskan dari hadis, dirumuskan dari Al-Qur'an, kemudian menjadi ada satu rumusan. Kemudian ada satu rumusan, salah satu di antaranya rumusan. Ya. Tapi kita harus tahu bahwa hukum Idul Adha itu wajib apa benar? Sunnah. Ketika ini sunnah, kalau Rasulullah mengatakan orang oleh Jumatan kamu wajib Jumatan, oleh tidak Jumatan, berarti sama dengan oleh tidak zuhur. Berarti justru hadis ini menunjukkan bolehnya amalan wajib diganti amalan sunnah. Ini kan prakteknya Rasulullah. Kenapa harus kita bantah dengan logika? Kalau jauh kan logika. Kalau jauh kan ra'yu. Ra'yu diambil dari syariat. Artinya bukan berarti kita tidak boleh menggunakan kaidah suluk, tidak. Cara penerapan kaidah suluk tidak pas. Artinya gini, kaidah suluk itu bisa diterangkan ketika keterangan-keterangan di hadis atau Al-Qur'an itu yang mempunyai redaksi sing durung muhkam, durung verbal, durung eksplisit gitu. Ketika ini wis cetok, ya kita logikanya tidak menggunakan kaidah usul fikih ini. Kita hanya menggunakan kaidah zahir. Kalau ini kan berarti memaksakan. Wong genah Idul Fitri, Idul Adha itu sunnah. Masa dipaksa? Berarti Idul Fitri itu wajib Pak, karena bisa mengganti Jumatan dan Zuhur. Berarti Idul Adha wajib loh. Oh begitu? Tidak. Justru karena kita tahu bahwa ini sunnah, justru ini menjadikan dalil bahwa sunnah itu bisa mengganti wajib. Artinya kaidah usulnya bahwa wajib itu dijadikan wajib itu tidak mutlak. Kaidah usul itu tidak mutlak, atau kita harus pintar menerapkan kaidah usul itu dalam satu kasus. Nah kasus ini justru ini sunnah. Nah Idul Adha itu kita katakan wajib Pak, menyelisih kepada hadis yang umum tadi bahwa satu hari satu malam ada 5 kali sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Nek Idul Fitri dikatakan wajib ganti 6 Pak. Nah, ganti 6 tidak. Maka justru ini menjadikan dalil bahwa sunnah jangan ditarik ke belakang, karena memang ini sudah sunnah dan bisa mengganti, berarti menunjukkan tentang bahwa sunnah banyak sekali Pak. Konteks-konteks sunnah itu bisa menggantikan yang wajib. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua yang perlu dijawab juga adalah nek wong wadon ki mau sing ila arba'atan al jumatu wajibun ala kumusil arba'atan tadi sing 5 karena jeneng hadis yang lain sofar wong wadon sobiun waladun terus maridun dhuwur apa mboten? Dhuwur Pak. Nah niki dhuwur, kenapa ini dhuwur? Karena wong ora ning ketentuan rukhsah berkaitan dengan jumatane dheweke tetep dhuwur. Jadi tidak ada pengaruhnya berkaitan dengan karena di Rasulullah sudah mengatakan ilah tadi pengecualian kepada 5 tadi. Ini bukan pengganti. Jadi dhuwur sing ila arbatan sing awake dhewe sing duwe kewajiban fardhu ain Jumatan nek ora Jumatan dosa kecuali napa jenenge punya alasan syar'i tadi. Niku aja kita dhuwur yang 5 tadi pengajuan tadi. Terus niki menjawab pertanyaan Mas Nur. Nek rukhsah itu harus dilakukan. Siapa bilang? Buktinya Rasulullah mengatakan saya rukhsah memberi keringan kepada Anda untuk tidak Jumatan, tetapi Rasulullah lebih baik tidak Jumatan atau lebih Jumatan. Rasulullah mengatakan Anda asabtu, kalian akan mendapatkan kebaikan khairan wa ajran ganjaran karena pada hari 2 hari raya aku Jumatan. Artinya rukhsah itu tidak mesti harus dikerjakan. Buktinya ini Rasulullah justru malah Jumatan. Kalau rukhsah itu lebih bagus untuk dilaksanakan, oh ya. Tapi jangan mengatakan ini rukhsah itu harus dikerjakan, mesti harus kerjakan kan begitu. Ada usahakannya begitu.
Tidak mesti. Nah, jawabannya tidak mesti. Lebih baik tinggal, wong itu hadiah dari Allah kok masa kita tidak ambil. Wong Allah minta hadiah kok kita tidak ambil. Ya, tapi jangan mengatakan akan lebih baik, tidak mesti lebih baik. Buktinya hadis ini mengatakan Rasulullah Jumatan. Aku mau memberikan keringanan kepada kalian untuk tidak Jumatan. Jadi nanti bisa dalil harus bukan pada perkara yang pada konteks-konteks yang sama. Jenengan jadi paham hari ini. Yang kita pakai dalil yang saya sampaikan dengan ustadz yang lain yang dulu dan sebagainya itu sama, Pak. Ternyata bedanya tadi cara pengambilan dalil dan cara menempatkan dalil dan menempatkan kaidah fikih. Jadi paham kan? Sing masalah kowe ini bedone akeh. Pokoknya sing masalah yang lain-lain termasuk sing masalah huruf-huruf sing kecil-kecil itu akan terjadi banyak. Sekali lagi perbedaannya itu bukan karena dalilnya, tapi karena pemahamannya. Nah, di sini kami juga ingin sampaikan bahwa justru ini yang paling banter kan untuk membantah bahwa yang wajib hanya bisa diganti wajib. Tidak, inilah bukti bahwa wajib pun bisa diganti dengan sunnah, yaitu sholat Jumatan boleh orang mangkat termasuk zuhur sebab bisa garis miring Jumatan diganti dengan mau anggere mangkat Mas, nek ra mangkat beda lho, kudu mangkat niki yo. Golek ora Jumatan, ora sholat zuhur, itu ora luhur sisa. Yes, malah senengi pikir. Telu-telu ora dilaksanake malah seneng lho kudune mau mangkat. Terus ini juga menjadi pengertian kepada kita. Ternyata apa? Rukhsah itu tidak menjadi harus dilaksanakan. Jadi gini lho Pak, alasan-alasan yang baru menuju kepada kebaikan itu jangan kemudian dijustifikasi adalah itu satu kudu begini gitu. Nah, kadang-kadang kita memaksakan diri gitu deh, memaksakan diri. Tidak. Tapi bolehkah ada memang setingkat mufti ya monggo silahkan, itu memang dia punya keluasan ilmu yang punya kewenangan untuk berfatwa begitu. Monggo nek awake dhewe aja monggo. Nek sapa muftine lah. Kalau dia itu sekali bermufti memang dia boleh karena dia punya pertimbangan-pertimbangan selain daripada pendalilan sing lahiriah tadi. Dia punya pertimbangan-pertimbangan yang kuat berkaitan dengan ilham tadi yang tidak dipunyai manusia. Itulah yang menyebabkan salah satu di antaranya tadi banyak cara menerapkan, salah satu di antara adalah ilham itu tadi, subjektivitas ilham. Contohnya rokok itu sampai kapan musik barang ini, musik, rokok, sesuk ngantek kiamat itu tidak akan pernah ketemu yang menanya sing bener halal apa haram. Tak tambahi, sing bener halal apa haram tidak akan pernah ketemu. Itu tidak akan pernah ketemu, terus bertentangan. Maka ini jangan diangkat sehingga menjadikan perseteruan atau perselisihan di antara kaum muslimin. Karena perbedaannya di sini masalahnya, masalah pemahaman dan penempatan dalil dan subjektivitas ustadznya. Wah, itu ustadz, muftinya. Wah, aku kodeng banget ini dosa sehingga aku mengatakan ini haram. Kan kiainya begitu, Pak. Padahal tidak ada yang mengatakan haram kan ini. Termasuk di atas mata kaki ya, termasuk. Ini pembahasannya waktu ini reneh masuk. Itu bukan masalah. Penempatan dalil dan penempatan kaidah ushul fikih. Sampai kapanpun yang namanya mata cinta sininya isbal. Nah, isbal itu sampai kiamat tidak akan selesai. Tidak akan selesai karena dalilnya memang termasuk sholat arab sikil sik model sik itu tidak akan pernah selesai. Bismillahirrahmanirrahim jahar apa? Sir. Itu terus sampai sana. Tapi apa permasalahan di Bismillah itu termasuk Al-Fatihah atau tidak? Sampai ke sana.
Dan terus akan terjadi perbedaan. Disampaikan dengan dalil, dengan alasan-alasan yang ini, maka Muhammadiyah memilih dengan istilah tarji. Mana yang roji? Nek mana yang roji kan berarti kita tidak mlebu nang organisasi iki rumangsane bener nyalahke lah ini problem. Justru ketika dia menyalahkan sampai menvonis orangnya, ya ini problem agamanya di sini. Nek perbedaannya bukan problem, maka Muhammadiyah menggunakan istilah tarji berkaitan dengan berfatwa di majelis tarji. Ini majelis apa yang saya sampaikan ini majelis tarji ini. Hasil dari tarji. Ini metode tarji. Kenapa kita bisa mempertimbangkan hadis sahih yang tidak sahih, mana yang dipertimbangkan antara wajib dan sunnah? Inilah manhaj tarji. Sekarang dulu sing sekolah dengan tarji kudune praktek klinya yang tadi ini istinbat hukum dengan mempertimbangkan hukum-hukum dan penerapan kaidah-kaidah baik itu kaidah fikih maupun usul fikih. Lah sing angel nang ngono iki, Pak. Ora kan kudu metu kabeh niku. Kudu metu. Karepe Muhammadiyah nglatih ngene niku lah. Nek sekali lagi kula bertahun-tahun di Muhammadiyah sampai 35 tahun gitu. Niku pengalaman saya di Muhammadiyah itu pengkaderan BA sing dadi mung pira, Pak? Sing ora kok BA dadi akeh, Pak. Masyaallah. Karena apa? Ternyata pemimpin itu dari atas, Pak. Artinya Allah ngono dikader cara manual itu dilatih ngono. Tapi kita mesti harus mengkader ngono lho. Ketika kita harus melatih, harus mendidik, itu kan kewajiban kita. Cara jantung sing dadi ngono kan itu kan karena Allah memilih istafaina lakum mendin kan ngono. Jadi pemimpin itu nanti yang memilih kan Allah Subhanahu wa taala. Awake dhewe nglatih pemimpin, ambil pelatihan dan sebagainya sing dadi sosok rene sing dadi. Masyaallah. Nek ada kudu melakukan pelatihan, Pak, karena pelatihan ini bagian daripada usaha. Justru munculnya contohnya ini Mas Margono sing kok sing kang iku Pak sinten Mas? Sing dari jalan cerita niku. Mark. Salah. Sing melu. Niku kan cepet orang ngerti ternyata dia adalah pas apa jenenge termasuk mendapat sing kelonggaran ketika sekolah tarjih niku. Ternyata cepet ana sing luwih pinter lho. Lagi ketok kan wah suka awal 35 tahun nang cepet ora ngerti nek kiai niki jebule dia juarane to masuk kategori sing entuk nomor 50% pas napa jenenge niku. Pas program. Percepatan gitu. Oh, berarti enek wong sing mampu kan. Berarti masyaallah. Ya tak tahu BA lho iki. Ya ini canok kan. Akhirnya kan ini oh iki sesuk dari potensi kan ngene iki lho. Metune walau alam. Ini yang bisa saya sampaikan ada dengan mudah bermanfaat. Akhirnya saya tutup dengan walau alam itu ora kok aku bingung ora, jadi aku tahu ora. Nah, saya mengatakan bola karena apa? Ini perbedaan pendapat. Kadang dapat kula yang tentang yang ngatur banyak informasi. Assalamualaikum. Wallahu a'lam bishawab.